Tadi maaf telat 10 menit karena jam saya bekerja jadi mati di setengah satu kayak kira terus Oke, kita bahas mengenai akar historis dari masyarakat informasi atau genealogi ya. Secara teori, kalau kalian mengenal apa itu istilah genealogi, genealogi itu artinya akar teori ya. Dan akar awal mula bagaimana kemunculan teori itu ada. Ya. Pertama, dalam masyarakat informasi tentu saja kita mulai dari mana? Kalau merunut jauh dari sejarah peradaban manusia, itu akan terlalu jauh ya, karena informasi itu sifatnya terlalu abstrak. Bahkan ketika manusia dengan mata pencahariannya sebagai pemburu pada saat itu juga sudah bertukar informasi ya, dengan tanda-tanda, dengan simbol-simbol, dengan artefak atau dengan kumpulan asam ya, dari sana. Tapi kemudian dimasyarakatkan ini mulai terjadi ketika adanya modernisasi, ketika mesin-mesin sudah mulai dihidupkan. Artinya ada revolusi industri, ada peran revolusi industri dalam kemajuan masyarakat informasi. Jadi awal mula manusia berburu, lalu kemudian belum ada yang namanya mata uang. Pertukaran itu karena saling membutuhkan ya. Misalkan suku A mempunyai banyak daging, suku B banyak pangan, karbo dan sebagainya, itu ditukar sebagian ya. Sampai akhirnya emas jadi alat tukar, hingga sekarang uang jadi nilai tukar ya. Ini ada peran bagaimana manusia dari zaman berburu serba manual ya, sampai jadi mesin ya. Peran-peran manusia sudah mulai digantikan dengan mesin ya. Kita belum berbicara AI ya, kita belum berbicara artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan menggantikan manusia. Tapi dari sana saja, ketika pertanyaan kalian, bisa nggak ya manusia itu digantikan dengan AI? Jawabannya, ya mungkin. Tapi ada beberapa sektor yang tidak bisa digantikan. Dulu pun pertanyaannya sama, bisa nggak ya manusia digantikan dengan mesin? Kenyataannya bisa, tapi di beberapa sektor. Ya. Dosen tidak bisa digantikan dengan mesin. Ya. Lalu mesin mau seperti apa pun harus ada operator. Sama seperti AI, kalau tidak ada operator ya mungkin. Ada info kemarin, ada yang di sini pakai AI-nya cloud, ada? Cloud, ada? Ada yang pakai? Cloud itu salah satu teknologi yang dipakai oleh Israel untuk menemukan Al-Khomeini. Ya. Tuh. Nah, cloud kemarin diserang pangkalannya oleh Iran sampai down hari kemarin. Ya. Nah, artinya itu tetap harus ada pembentukan dari manusia. Tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada AI. Harus ada otak asli kan ada di manusia. Mereka itu hanya menjalankan perintah. Mereka itu hanya sesuai prosedur apa yang diinginkan oleh si penciptanya. Itu saja. Sedangkan kita punya kehendak. Kita yang bisa menciptakan AI. Walaupun AI bisa jadi lebih cerdas daripada kita, tapi tetap AI tidak bisa melampaui manusia. Sama seperti mesin. Dulu dugaan mesin akan lebih cerdas, lebih capable, lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa melampaui kinerja otak manusia. Manusia sekarang sudah bukan ngomongin mesin, sudah ngomongin drone, ya. Sudah ngomongin satelit, sudah ngomongin ngeberangkatin pesawat ulang-alik keluar angkasa tanpa awak. Ya. Itu hal yang sudah sebetulnya tidak ada di dalam pembicaraan pada saat mesin itu diciptakan. Ya. Sama seperti manusia, bahwa peradaban, bahwa alam itu mengalami evolusi. Ya. Ada evolusi gelombang peradaban, ini perspektif Tofflerian. Toffler itu bilang apa? Jadi melihat sejarah bukan sebagai deretan tahun, melainkan sebagai benturan gelombang. Betul. Karena kalau kita mengingat tahun,
Kita hanya terpaku pada angka, bukan pada konteks kejadian, bukan pada peristiwa. Tapi peristiwa itu yang terpenting. Apa yang harus kita ingat, ada peristiwa apa pada saat itu. Gelombang satu ini agraris, bagaimana agrikultur revolution yang pada saat itu mulailah pertanian itu dimulai. Agraria di mana-mana dikembangkan, ya. Di Bandung bagusnya nanam apa? Itu perlu riset, ya. Di Cianjur bagusnya nanam apa? Nah, ini dipikirkan, ya. Nah, misalkan di Bandung nggak cocok nanam apa? Ada yang tahu? Di Bandung nggak bisa nanam apa? Sawit itu di mana? Kurma. Kurma cuma ada di padang pasir yang ada burungnya. Itu apa lagi? Gak cocok di Bandung. Pohon kelapa ada nggak di Bandung? Hah? Ada nggak? Ya gimana isinya? Kan yang terpenting itu bukan nanam pohon kelapa terus ya udah itu pohon kelapa. Tapi apa kelapanya? Kelapa itu dekat daerah-daerah panas. Itu tropis, ya. Tumbuhan tropis. Ada beberapa yang tidak bisa memproduksi kelapa. Cina nggak bisa memproduksi kelapa, makanya ekspor dari kita. Kita ekspor ke Cina. Nah, yang seperti itu harusnya ada sentralisasi, ya, seperti Jepang misalkan. Di Jepang itu ada satu distrik, satu kawasan, satu kota khusus untuk pertanian. Daerah mana? Shizuoka. Ya, di sana nanam apapun jadi. Melon bentuknya kotak jadi di sana. Harganya gila, ya. Saya waktu itu mau beli, pas nanya harga, oh nggak jadi beli. Karena kayak gila banget, gua lebih. Betul, sampai bisa digituin. Artinya kan teknologi manusia itu sangat-sangat berkembang. Nah, dari agrikultur ini kemudian ke industri. Apa yang menjadikan industri? Ya mesin, ya. Bagaimana suatu produk diciptakan secara massal, ya. Pakaian-pakaian yang kita pakai ini itu dibuatnya massal. Even your PDR kan dibikin massal. Bikin 80 kali ya? Ya. Angkatan selanjutnya bikin lagi 80. Angkatan selanjutnya bikin 120, 120 gitu ya. Itu bikin massal. Apa dijahit? Ini dijahit, tapi pakai mesin. Sok dikecoh sorangan. Ini mau. Kainnya sudah beli, kainnya sudah apa? Dan itu kain itu kan belum langsung berbentuk kain, ini dari benang dulu, ya. Benang itu sebelum jadi benang dari apa dulu? Dari apa? Ya tergantung bahan. Iya dong. Kalau katun berarti dari kapas. Jangan ragu atau kapas pak. Kalau polyester dari plastik. Jangan ragu. Kalau ditanya, namanya juga katun. Lalu gelombang 3, nah mulailah masuk kepada peradaban informasi, terjadi demasifikasi, produk mulai bisa dikostumisasi, ya. Baju udah bukan lagi kita beli, bisa custom, makanya bisa jadi bikin PDR. Kerudung udah bisa jadi gimana aja, ada yang kerudung langsung, ada yang kerudung kotak, ada yang segitiga, ada kerudung apa tuh yang sekarang cuma gitu doang. Ya salahnya. Kerja bisa di mana aja, WFH, WFA, WFO, ya, mahasiswa minta online, dosen minta online dan sebagainya. Berarti udah bisa fleksibel, ya. Ngomong-ngomong online, saya tuh selalu bilang ya, karena daripada online itu meniadakan dunia, ya. Mahasiswa biasa kan banyak juga yang belum tahu, Pak, nunggu ini online atau enggak. Saya bilang nggak usah lagi nanya online atau offline, ya. Saya itu mau ada kiamat gitu. Mau dari Israel datang ke sini juga saya tetap offline. Karena apa? Karena
Yang lain itu untuk apa? Karena tidak urgent, negara kita tidak lagi diserang. Ya, kalau alasannya puasa, sama ya saya juga puasa. Dan semua orang, bahkan yang lagi berperang juga berpuasa gitu. Kita bukan lagi konsumen pasif, tapi prosumer. Kita bisa prosumer itu produksi dan konsumsi, ya, konsumsi. Sama seperti misalkan kalian di TikTok, kalian bisa kan lihat konten orang, tapi kalian juga bisa kan bikin konten. Kalian bisa ngasih uang ke orang, kalian juga bisa dapat uang di situ. Itulah konsumsi. Jadi kalian yang menentukan. Ya. Dan banyak yang nilai-nilai jadi seperti ini sekarang di era informasi ini. Ya. Kalau dulu dari otot ke logika sistem, ya, ini betul-betul peradaban manusia sudah mulai meningkat. Ya, bagaimana dulu kita pakai ngebajak sawah pakai kerbau, ya, terus kita ngejahit juga menenun, ya, atau jahit pakai tangan, terus apa lagi? Membuat saluran pakai pipa tuh belum ada teknologinya, ya. Bahkan dulu toilet itu ya belum sehigienis sekarang, karena sekarang sudah ada apa kloset, terus pipa pembuangannya dibuang kemananya dan sebagainya. Kalau dulu makanya masih banyak penyakit-penyakit, ya, karena masih jorok. Ya bukan jorok, memang belum ada teknologinya. Emang kamu ngambil bentuk ini? Saya ngambil. Oh, yang sana. Gak ada soalnya nama kamu. Karena gak ada nama kamu, ya boleh. Kalau ada nama kamu, gak boleh. Revolusi industri bukan sekedar mesin ya, tapi tentang perubahan nalar manusia. Pemikiran manusia juga turut ya muncul. Bagaimana sistem ekonomi juga berubah, munculnya kapitalisme ya dan sebagainya dari sini awalnya. Ya. James Watt waktu itu bikin mesin uap memutus ketergantungan manusia pada tenaga alam, angin atau air. Ya. Seperti dam di Amsterdam itu masih ada sentuhan konvensional karena masih pakai kincir angin. Ya. Sekarang udah pakai tenaga uap, tenaga listrik, tenaga listrik, bikin listrik, ya. Tenaga nuklir, tenaga angin dan sebagainya semakin maju. Ya. Nah makanya ini menciptakan urbanisasi besar-besaran karena orang berkumpul di dekat sumber energi tadi. Ya. Elektrifikasi dan standarisasi. Henry Ford memperkenalkan ini lini perakitan. Di sini muncul kebutuhan akan manajemen informasi. Ya, di situ mulai muncul. Kalau lampu pencahayaan itu siapa penemunya? Penemu lampu? Siapa penemu lampu? Lampu pijar siapa? Thomas Alva Edison. Tapi Thomas Alva Edison itu bukan dia sendiri ya, tapi dia ngerti. Tapi kemudian ya, yang sekarang ini buatan Thomas Alva Edison bukan? Ini buatan siapa? Iya buatan pabrik. Tapi teknologinya pakai teknologi siapa? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Pakai teknologi siapa? Listrik yang kalian pakai di rumah itu sudah pakai teknologi siapa? Kalian tahu? Nikola Tesla. Iya. Jadi pada babak berikutnya Nikola Tesla kemudian mengembangkan. Kalian tahu yang namanya AC dan DC? Ya. DC itu dibuat Thomas Alva Edison, ya. Bukan sama Thomas Alva Edison ya, tapi sama Tesla-nya juga. Ya. Tesla yang bikin DC, itu aliran DC. Dan kemudian Thomas Alva Edison ini menipu Tesla.
tidak dibayar dari Tesla, dan patennya tidak jadi milik Tesla. Pada kemudian Tesla ingin menciptakan yang lain. Dia buatlah AC, ya. Dia buat teknologi AC, tapi pada saat itu belum populer dan belum fleksibel karena teknologinya juga belum mumpuni, dan investor yang membiayai Tesla pun tidak sebanyak uang Edison. Akhirnya kalah saing dengan Edison. Makanya kalau dulu sering kejadian lampu meleduk, lampu hijau meleduk dan sebagainya, ya, itu karena alirannya DC. DC itu sering kali bisa pecah, bisa meledak. Tapi kalau AC enggak. Kalau kalian perhatikan, ini lampu, ya, apakah ini nyala terus atau ini nyala mati? Nyala Nyala terus apa nyala mati? Yang bilang nyala terus itu karena kalian tertipu. Karena ini nyala matinya terlalu cepat. Ini adalah teknologi yang diciptakan oleh Tesla supaya menghemat listrik, supaya tidak terjadi korsleting, supaya tidak terjadi ledakan. Makanya tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu teknologinya Tesla. Sampai seperti itu. Tapi ya Tesla berakhir miskin karena dia mulai terkenal ketika dia sudah meninggal. Tidak ada anak yang diwariskan, tidak ada. Semua teknologi yang kita pakai, AC, bahkan Alan Turing itu menciptakan internet, menciptakan komputer dan sebagainya, itu semuanya meniru apa yang diciptakan oleh Tesla pada saat itu. Ya, teknologinya dari sana. Jadi kalau di dunia ilmuwan, Thomas Alva Edison itu hanya dikenal sebagai penipu. Dia orang kaya, dia ilmuwan tapi tidak secerdas Tesla. Tesla itu yang murni gila. Ya gila, si Tesla itu gila, makanya dia mencintai burung merpati, tidak mencintai perempuan. Serius. Tesla itu tidak mencintai perempuan, tidak suka perempuan, dia mencintai merpati. Saking pintarnya. Kita masuk ke era 3.0 dan mau ke 4.0, bahkan ada wacana mau ke 5.0. Ya. Ini digital revolution yang kita sampai jam berapa? Oh, enggak. Si mati lah itu. Sampai jam 1. Fokusnya adalah otomatisasi, ya. 3.0, 4.0 itu udah otomatisasi. Mobil tanpa supir, ya. Tugas tanpa mahasiswa. Wow. Tugas tanpa mahasiswa gimana coba? Kalian buatkan tugas. Nanti ya. Buatkan makalah lengkap 20 halaman mengenai masyarakat informasi. Tapi dengan penulisan manusia, jangan terlihat seperti AI. Ada beberapa tulisan yang typo. Karena asal promptnya benar susah terdeteksi. Keluar 20 halaman. Bakal ketahuan nggak itu AI? Bakal ketahuan nggak? Bakal ketahuan nggak? Bakal ketahuan. Bakal ketahuan. Pola manusia itu bisa terbaca, ya. Maksudnya pola manusia itu tidak terbaca. Kalau pola AI itu terbaca. Beda. Kemudian ke revolusi 4.0 kita sudah diterapin ya. Bagaimana cyber physical systems atau batas antara dunia fisik, digital dan biologis menjadi kabur, pacaran virtual, ya, nikah virtual, nikahin tokoh anime. Itu jadi kabur karena ya selama di situ kalian merasa attach, artinya di situ juga kalian memungkinkan apa yang tidak mungkin. Ya.
AI, mesin tidak hanya menjalankan perintah, tapi belajar mengambil keputusan. Bayangkan, hidup Anda diputuskan oleh AI. Bayangkan. Artinya kalau kalian bikin tugas, bikin skripsi, bikin jurnal, dengan kalau dibantu AI, saya nggak masalah ya, nggak masalah kalau dibantu AI, asalkan penggunaannya benar. Tapi kalau dibuatkan AI, nah itu yang jadi masalah. Ya. Karena AI itu bisa sebagai asisten kalian. Ya istilahnya, kalau kalian pengen minum kan enak ya, ada ambilin minum dong, kayak gitu. Istilahnya kita tinggal minum. Oke. Kalau secara seperti fasilitas yang kalian pakai sekarang, GoFood, ShopeeFood, GrabFood, itu kan sebenarnya kalian nyuruh, cuma pakai upah. Orang jadi merasa itu normal karena kalian pakai upah. Tapi batas kurang ajar atau tidak itu tipis. Kenapa batas kurang ajar itu tipis? Gini, ibarat. Kalian di sini siapa rumah yang paling jauh? Cung, rumah yang paling jauh di Bandung, tapi jangan pakai di Majalengka. Tolong bahas di Majalengka. Cimahi, di mana nih Cimahi? Ciberem, berarti dekat Sudirman ya. Oke, jauh lah ya. Dari sini pakai motor 1 jam, tuh lebih bahkan kalau macet. Karena Gunung Batu itu daerah macet. Nah, kamu ketika di rumah, nih, tiba-tiba kangen sama cilok atau apa makanan favorit kamu di UIN, di sekitar UIN, yang bikin kamu suka kangen di rumah. Lumpia basah, harganya berapa? 10.000. Dia godekin tuh dari Ciberem untuk beli lumpia. Ya, di situ tertera harganya lumpia dari yang kalau offline belinya 10.000, mungkin di Gojek jadinya 12.000. Ongkirnya ke sana berapa? 25.000. Tapi ada potongan diskon jadi 12.000. Jadi dia cuma mengeluarkan uang 24.000. Ini seakan-akan normal. Seakan-akan normal karena apa? Karena dia nyuruh orang. Ada orang yang mau karena dibayar, ya nggak apa-apa, saya soalnya dibayar. Walaupun 12.000 daripada nggak ada order. Cokain aku, beli lah basreng di mana? Di Bojong Soang. Basrengnya 12.000, jangan pun 12.000 kayak gitu. Ada standar bedanya di sini. Hanya bedanya kapital yang mempekerjakan driver untuk memfasilitasi kekurangan ajaran dia untuk membeli rupiah. Artinya batas kurang ajar ini kan, dan kami mendukung dan turut serta eksploitatif terhadap tanah. Nah, jauh-jauh dari sini, ya, ke Ciberem, datang Cimahi. Terus dia kan harus balik lagi karena dia posting di sini. Kan untuk 12.000 dan untuk ngasih makan ego dia 12.000 barang harga 10.000. Artinya ketika dikapitalkan, ketika diindustrikan, etika moral itu jadi tipis. Kita jadi nggak pada tahu batasan-batasan. Ya. Makanya Hasna, makanya saya mau tugas, mau ditugaskan atau mau dipindah jadwalnya. Saya tanya alasannya apa? Mungkin 20 plus 1 mahasiswa di kelas ini sakit, masuk akal kalau kita online, benar? Atau misalkan 20 plus 1 sudah pada pulang. Dari sini setengahnya adalah anak rantau misalkan. Dia jawab, ya Pak, soalnya dosen lain online. Saya tanya ke dia, apa hubungannya? Iya kan?
Kan saya sudah membebankan, meleluasakan kan, silakan yang mau pulang atau yang sudah pulang nanti tektokan sama temennya untuk ikut hybrid. Ya, silakan. Nah, kelas A juga ada beberapa orang yang hybrid, nggak masalah. Semester 1 ada juga yang ikut hybrid, nggak masalah. Semester 3, semester 4 ada juga yang hybrid, nggak masalah. So, mau pulang, mau apa? Saya nggak akan marah, jangan pulang. Kamu ada kuliah saya, harus silakan pulang. Kalau mau hybrid, emang nggak? Tektokan sama temen kegiatan itu. Karena kalau saya nggak bisa, karena saya harus atau slide. Nah makanya saya share materi dari H-1 supaya dia juga nanti dapat materi. Makanya tadi saya bilang ke BSA mah saya saklek, kiamat pun saya mau offline. Ya. Nah minggu depan, siapa yang masih di Bandung? Siapa Cung yang minggu depan yang masih di Bandung? Cung yang masih di Bandung minggu depan. Cung. Banyak kan, berarti masih bisa ke kampus. Karena di rumah juga mau apa? Sare paling oke. Ya. Kalau yang mau pulang, silakan pulang. So, bisa kehabisan tiket. Apa-apa? Bisa kuliah nggak? Bisa. Sok satu temannya, sok yang setia kawan atau minta info sebagai ketua HMJ, ya. Tanggung jawab. Udah Pak, saya selain setia kawan karena saya pimpinan organisasi mahasiswa, bawa laptop dan IT hujan, pemboyan. Dan masalah dia akan masuk kan jadi akan masuk kalau pas dipanggil, hadir Pak. Gampang. Nah, poin terakhir adalah tadi yang saya bahas ya, bagaimana kemudian terjadinya perubahan paradigma sosial atau sosial informasi ini yang betul-betul karena kita sudah menyingkat ruang dan waktu, ya. Menyingkat ruang dan waktu itu kayak ya tadi saya contohkan, kalian bisa berkuliah dengan cara hybrid. Artinya kalau dulu kan tidak bisa. Kalian sudah pulang ya sudah pulang, tidak bisa ikut hybrid. Tidak ada mata kuliah hybrid. Ya. Tidak hadir aja itu. Tapi kalau sekarang tidak berbeda. Karena ada penyingkatan ruang dan waktu tadi, makanya jarak geografis itu sudah jadi tidak relevan. Bukan hanya jarak, apalagi yang sudah tidak relevan lagi. Selain jarak, waktu, ya, apalagi yang sudah tidak relevan. Mulai misalkan perasaan sudah mulai tidak relevan. Kayak gimana perasaannya? Itu tadi kalian bisa menyayangi, mencintai orang yang belum pernah ketemu dengan kalian secara virtual. Bahkan jauh, dia orang Aceh, kalian di Bandung. Ya. Apakah banyak yang seperti itu? Banyak, banget. Ya. Kemudian ekonomi berbasis pengetahuan. Jika dulu kekayaan diukur dari berapa banyak pabrik, sekarang itu seberapa banyak hak kekayaan intelektual. Paten. Ya. Paten itu mahal kalau nantinya teknologi itu dipakai. Nah sayangnya Tesla itu tidak keturunan. Ya. Padahal sampai sekarang teknologinya itu dia dipakai oleh masyarakat sekarang. Kebayang kayanya keluarga Tesla kalau semua industri memberikan royalti pada setiap inovasi yang dia buat. Kebayang kan? Udah paling kaya di dunia, listrik semuanya pakai AC. Motor-motor kalian juga pakai AC atau yang nyeleneh, ada yang lampunya di DC gitu ya. Semua motor itu. Tapi kalau kalian kayaknya susah untuk menemukan sesuatu karena bukan di ranah sana, ya. Bukan di ranah sana itu dalam artian
Kecuali kalau kalian agak ahli IT terus mau menciptakan sistem yang memudahkan dalam keilmuan perpustakaan atau informasi, itu bisa jadi. Tapi kalau berbicara listrik, penangkal hujan, penangkal angin dan sebagainya, kayaknya susah karena itu kemampuan sains. Ya. Lalu ada yang namanya network society ya. Jadi di sini ada yang namanya hierarki yang apa ya namanya fluid ya, cair, tidak lagi kaku. Jadi masyarakat jaringan ini bisa dengan akrab walaupun misalkan si penggunanya adalah orang berusia 8 tahun dan sedang berinteraksi dengan orang berusia 81 tahun. Bisa sangat akrab dan tidak perlu ada penghormatan menggunakan Pak, Bu dan sebagainya, bisa panggil nama ya. Network society seperti ini. Tapi imbasnya ya kita juga jadi bisa lebih agresif, bisa jauh lebih agresif. Ketika argumentasi kita dibantah, kita bisa langsung memaki-maki. Ada orang punya opini jelek, dimaki-maki. Padahal tidak kenal, padahal kita tidak pernah berinteraksi, padahal kita tidak tahu orangnya siapa. Bisa seperti itu. Nah ini tabelnya nanti silakan aja dibuka di PowerPoint-nya ya. Sudah upload di LMS-nya yang baru ya, bagian Windows yang lama. Yang lms.uinsgd.ac.id. Ini referensi sebagai bahan ajar kalau tertarik membaca tentang genealogi. Jadi tadi dari awal saya sudah ini yang Knopflerian itu dari Knopfler dari tahun 80 ya mulai. Sampai ini ada pertanyaan?